Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Tak Supoleng. Nah, lagi tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sih yang sudah selalu mendukung dan mensupport kegiatan kami tadi Tak Supoleng. Nah, kali ini kita akan membahas yang ringan-ringan saja nih teman-teman. Kalau kita berbicara tentang spiritual tidak lepas namanya dengan puasa nih, Beli Jeruk. Tapi kali ini sih kita akan bahas tentang puasa memutih. Nah, mungkin teman-teman masih bingung nih puasa putih ini kayak gimana sih? Ya. Nah, nanti kita klik-klik bersama Beli Jeruk. Nanti apa sih puasa putih itu? Nah, mungkin di sini Beli Jeruk. Ya. Kalau kita bicara tentang spiritual, kan ada dasarnya harus puasa, harus melukat seperti itu. Nah, sekarang kita puasa ini, mungkin apa sih? Kenapa itu dasarnya harus berpuasa ini? Jadi gini, bahwa puasa itu adalah secara ringannya kita bahas bahwa itu adalah suatu pengendalian diri. Katakan jadi banyak tokoh-tokoh besar untuk menggapai suatu keinginannya, maka dia akan melakukan yang namanya puasa. Jadi puasa itu kan banyak, atau disebut dengan tapa juga ada tapu ngalong, tapu lili, tapu pendam, kumkum, dan banyak hal. Begitu juga Gajah Mada sebelum menyatukan Nusantara, beliau kan melakukan yang namanya puasa juga. Dalam artian puasa tidak makan yang namanya buah palapa, dikatakan di sana amuti palapa. Kemudian banyak tokoh-tokoh besar beli yang untuk mencapai suatu keinginannya, suatu tujuan itu beliau pasti akan melakukan yang namanya puasa. Ya. Seperti juga Sunan Kalijaga sebelum mendapatkan yang namanya guru sejati, beliau juga berpuasa. Resi Walmiki di saat beliau mendapatkan penugrahan untuk membuat yang namanya kisah Ramayana juga melakukan yang namanya puasa. Jadi puasa itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seluruh agama lah. Jadi tidak hanya kita Hindu, Muslim pun juga melakukan puasa. Tapi lebih banyak lah orang-orang yang melakukan yang namanya spiritual lah, istilahnya mendalami spiritual akan melakukan yang namanya puasa. Jadi secara umum adalah tujuan kita puasa adalah untuk membersihkan diri dan juga mengekang yang namanya hawa nafsu. Jadi itu yang untuk meredakan gejolak ego di dalam diri lah. Tadi kan udah banyak nih Jeruk mengatakan bahasanya ada puasanya, ada ngalau, seperti ada tapu kumkum. Nah, sekarang kita nih berbicara ke tapu. Nah, puasa putih. Iya. Mungkin yang dikatakan putih ini yang apanya nih? Bejur apa bajunya yang putih-putih harus apanya nih? Iya, jadi gini, banyak istilahnya orang-orang keliru tentang puasa putih beliau. Baru dikatakan putih, ada yang istilahnya makan telur rebus karena warnanya putih seperti itu. Jadi intinya sebenarnya puasa putih itu puasa bisa dikatakan juga tidak membunuh, bukan istilahnya vegan, tetapi itulah hanya memakan yang namanya nasi putih dan juga air putih tanpa garam sebenarnya. Tanpa rasa yang penting. Tanpa rasa ya. Nanti di saat kita ini waktunya tuh kita bebas, dia ada mungkin ngambil sehari, ada ngambil 3 hari, ada ngambil 7 hari, bahkan sampai 40 hari, atau kita di Bali ada 42 hari, ada juga 35 hari, bulan Bali beli. Jadi terserah kita mau ngambil yang mana beli. Kemudian mulainya pun beda-beda. Ada yang mulainya setelah jam 12 malam. Tetapi secara kita Nusantara kita mengacu yang namanya saka. Enaknya sih kita mulainya itu pada saat matahari terbit lah, jam 5:30 pagi lah, atau jam 6 lah. Oh iya. Itu peralihan dari malam ke pagi lah. Seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan puasa putih, intinya kita mandi dulu, mandi besar lah. Dalam artian mandi besar itu keramas lah, itu mandi besar, keramas. Setelah itu kita mohon kepada leluhur kita mohon izin, dan juga isinya doanya kita pakai doa sehari-hari aja lah, sesondengan aja, karena kita berbicara tapu putih yang umum lah sifatnya. Jadi kita mohon semoga lah kita bersih lahir dan batin, putih seperti kita baru dilahirkan lah, intinya seperti itu. Jadi kita ingin istilahnya menetralkan energi yang ada di dalam tubuh kita sebelum kita istilahnya mengisinya lagi. Jadi kan harus dinetralkan dulu, itu baru diisi lagi.
Jadi juga di saat buka puasa lah kita berbicara upuasa, kalau kita di Hindu kan ada puasa. Jadi sebelum kita buka puasa itu apa namanya lah, bervariasi beli. Ada yang mungkin ngambilnya seperti saudara kita Muslim, jadi setelah apa namanya sholat itu maghrib baru buka puasa. Ada istilahnya dia makannya itu istilahnya tidak beraturan beli, entah sekarang lapar dia makan, yang penting tetap makan putih aja. Ada yang menggunakan jam-jam sesuai dengan peralihan, ada jam 6 pagi, kemudian peralihan di jam 12 siang, peralihan jam 6. Itu terserah kita mau ngambil yang mana beli. Oh, berarti tidak ada patokan berarti. Tidak ada patokan. Ya kita berbicara umum nih. Ya. Yang kita berbicara umum. Nanti kalau kita berbicara masalah ilmu kan beda lagi. Jadi tergantung ilmunya, ilmu apalah. Ada mungkin kita ngambil waringin sungsang. Waringin sungsang yang tiang singgung di sini bukan waringin sungsang ilmunya Sunan Kalijaga beli. Tapi kita Bali kan punya juga ilmu waringin sungsang. Itu yang mungkin kita suatu saat kita kupas lah. Waringin sungsang ada, Aji Kreket ada. Jadi banyak ilmu-ilmu Siu Sumedang, ilmu-ilmu yang apa istilahnya lah, hebat lah, ilmu-ilmu hebat yang perlu kita warisi, tetapi tetap harus sesuai dengan koridornya kita menggunakannya seperti itu. Nah, kembali lagi nih Bro, Ya. tentang mutihnya ini kan biasanya sih kalau mutih nasi putihnya itu Ya. ada aturannya nggak? Apa pakai segembel Ya, atau ya. bebas atau mungkin pakai bijinya itu? Bijinya maksudnya? Mungkin kan beberapa biji, hanya 7 biji nasi gitu. Jadi gini, yang pernah istilahnya saya pelajari lah, berbicara masalah lewat mungkin ngupasnya sedulur bapak tuh istilahnya kandel lah. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya nasi kepal putih itu ada jumlah 2, ada jumlah 4. Kalau ada jumlah 2 kita mengacu kepada ibu dan bapak sama petak sama bang lah. Kemudian biasanya apa namanya dagingnya itu, lauknya itu menggunakan bunga jepun putih, bunga kamboja yang warna putih. Itu lauknya. Jadi sebelum kita memakan kita berdoa dulu kepada ibu dan bapak kita, habis itu kita makan lah. Jadi kalau kita 4 genggam, 4 kepal itu berarti kita mengacu kepada saudara kita. Ada Anggapati, Brajapati, Banapati, Raja dan sebagainya. Kemudian kalau kita juga menggunakan sepiring itu nggak masalah sih menurut yang dulu. Kemudian, nah inilah kalau mau istilahnya puasa biar kuat, itu kan ada mantra istilahnya apa namanya, mantra untuk kita makan beli. Ada di Lontar Warspati Kalpur lah, penahan lapar istilahnya. Itu menggunakan 2 genggam nasi putih. Nasi kepal berarti ya. Nasi putih. Jadi sebelum kita puasa kita berdoa, kita ucapkan doa kepada apa namanya nasi itu, habis itu kita makan nggak bakal lapar kok. Karena saya dulu apa namanya emahnya keras kan, sekarang kalau nggak makan nggak biasa aja ya. malah emahnya hilang loh. Semenjak puasa mah itu hilang kan, aneh. Sebenarnya orang yang bahkan telat makan pun kan kambuh. Karena semenjak puasa itu malah emahnya tuh nggak ada gitu. Jadi sudah sering nih boleh jadi lakukan udah. Kalau sore sih, kalau enaknya sekali nih harinya mungkin sebelum mumpung beli nanya sampai. Jadi harinya itu kalau di kepercayaan Kejawen kan ada Senin dan Kamis. Kalau Senin Kamis kalau di Kejawen. Kalau kita di Bali? Kalau kita di Bali sih lebih banyak orang tuh ngambil pada kelahiran. Kelahiran itu lebih enak. Jadi kelahirannya memulai lah. Jadi kelahiran tuh bisa kita gabungkan antara hari dan juga pancawara. Uripnya kan ada umanes pengponogi kliwon. Jadi mungkin lahirnya budel kliwon. Jadi mulainya budel kliwon, biarpun hukumnya itu beda. Seperti itu. Jadi kalau kita mau, mungkin kita lahir Rebo, kita pakai Rebo aja nggak apa-apa. Kita pakai kliwon aja nggak apa-apa. Itu enaknya. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin lakukan yang namanya puasa lah, puasa mutih, ya cobalah selama 1 hari. Kalau bisa sih 11 hari coba. Nanti teman-teman akan merasakan bahwa nasi itu berasa lebih. Pertama memang lah kita mau mual, mau muntah kan. Tidak ada rasanya. Tidak ada rasa. Nanti pelan-pelan masuk hari kedua, ketiga akan kerasa pahit. Kemudian ada kerasa manis, ada kerasa. Itulah yang disebut dengan sat rasa kan. Ada 6 rasa yang bisa dikecap oleh lidah kita. Itu yang perlu kita apa namanya lakukan lah puasa ini. Nanti teman-teman akan merasakan yang namanya sat rasa,
enam rasa yang ada di lidah dan juga enam rasa yang ada di kehidupan lah. Makanya orang-orang yang sudah laku spiritualnya bagus, dia tidak akan pernah yang namanya lupa di saat dipuji, kemudian tidak akan pernah kecewa di saat dihina loh. Dia landai aja hidupnya dia loh. Itulah orang-orang yang memang sudah laku spiritualnya sudah tinggi lah. Mungkin kalau kita dihina ada rasa emosinya muncul. Pasti kayak baikon ya, bulat. Nah, Sambil minum gini. ajak bocor. Nah, itu udah beli jeruk. Jadi kan kadang mungkin pertama kali sih nih. Kalau Iya. mungkin nanti kan ingin coba nih, mungkin pertama kali yang harus dilakukan itu sudah Untuk apa nih? itu udah muasa putihnya. Jadi pertama kali yang kita lakukan ini yang pertama adalah itulah mandi besar lah Bang. Jadi Iya, dalam iya. artian keramas dulu. Keramas, habis itu kita siapkan nasi putih terserah lah kuatnya mungkin berapa, mau ngambil 2, mau ngambil 4, terlebih dari itu nggak apa. Kalau sarannya sih 4 kepala aja dulu untuk istilahnya mengawali puasa beli. Iya, iya. Jadi habis itu kita berdoa sesuai dengan agamanya, habis itu kita mohon kepada restu leluhur, dan juga saudara kita, habis itu kita makan lah, habis itu minum. Nanti siangnya kita lapar ngambil nasi putih sepiring itu gak masalah, yang penting untuk mengawali. Itu ada 4 hinggam itu aja. Ya, yang jelas di saat kita sembahyang mungkin kita ngambilnya pagi, habis itu siang kita sembahyang lagi tetap 4. Kalau tadi sebelum mungkin kita ini kan mulainya jam 6, habis itu kita sembahyang jam 12 siang kalau kita di Hindu. Jadi mungkin jam 10 beli lapar. Boleh kok nasi putih sepiring. Enggak apa-apa. Oh iya, iya. Nah, itu nih kan sering nih banyak teman-teman yang mungkin masih bingung nih. Kalau memuasa putih itu kan sekarang mungkin teman-teman banyak yang ngerokok. Iya. Apa itu sama dengan tidak membatalkan puasa? Mungkin kalau rokokan itu. Jadi gini, istilahnya kan tergantung kita mau yang bener-bener apa enggak itu. Kalau kita masalahnya puasa tetap putih itu yang memang jangan ngerokok lah kalau bisa. Tapi mungkin teman-teman selainnya enggak bisa menahan rokok sih nggak apa-apa, cuma nanti kualitasnya agak kurang bagus loh. Kalau ada yang namanya puasa geni atau tape geni yang tidak boleh. Kalau tape geni yang real beli dalam sastra bukan tidak merokok aja beli, tapi kita tidak boleh yang terkena sinar matahari. Inilah orang-orang banyak yang namanya laku spiritual ke goa lah. Sekarang kan sudah ada yang namanya punya kamar suci lah. Mungkin kedap yang dengan cahaya itu boleh. Itu tape geni sampai matahari pun kita nggak boleh kena tape geni. Sudah Jadi, ada aturan mainnya. banyak beli tape-tapenya tuh banyak sekali. Nah, mungkin teman-teman nanti mau mencoba nih untuk melakukan rapat puasa. Jadi mungkin. iya, jadi gini intinya beli sebelum selainnya membahas hal itu, kita yang namanya melakukan yang namanya puasa putih itu bukan berarti kita berbicara masalah serem-serem lah, Ya, enggak. Jadi itu untuk kesehatan pun bagus. Jadi kenapa saya katakan puasa itu bagus? Kalau kita mungkin sakit operasi kan disuruh puasa juga. Terkosongkan perut. Iya, itulah. Jadi kan logikanya kita mau sembuh kok disuruh puasa loh. Jadi ada apa dengan puasa ini loh? Jadi kita puasa ini adalah menetralkan organ-organ tubuh sebenarnya, Bu. Memasukkan organ-organ tubuh yang nantinya akan kita memasukkan yang namanya energi-energi Tuhan lah. Seperti itu. Kemudian nanti kalau kita rajin puasa putih kita akan membuka yang namanya mata batin. Jadi mungkin mata batin yang saya maksud di sini beli bukan istilahnya melihat yang seram-seram lah. Itu indra keenam terbuka, itu Jadi bayangan. kalau melihat yang seram-seram, saya rasa sih bukan itu istilahnya mata batin yang diajarkan oleh leluhur kita, leluhur Nusantara. Tapi mata batin yang sejati adalah bagaimana kita mampu yang namanya melihat saudara kita sendiri, atau disebut dengan guru sejati lah nantinya, sang roh yang dalam diri. Sebenarnya mata batin adalah orang yang sudah mampu berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Jadi kalau kita belum mengetahui yang namanya diri kita sendiri, impossible kita tahu yang namanya rahasia alam. Itu pasti berawal dari dalam diri kita sendiri. Jadi itu istilahnya beli untuk puasa batin adalah puasa putih adalah untuk kita membuka namanya mata batin lah. Mata batin yang supaya nanti nggak ada kekecewaan. Saya sudah puasa ini 30 hari kok saya nggak melihat yang serem-serem. Supaya tidak seperti itu nanti istilahnya pemikirannya. Jadi saat teman-teman mungkin puasa putih, teman-teman akan lebih sadar tentang
tujuan hidup, teman-teman akan baru teman-teman nanti merasakan kayaknya saya belum melakukan apa-apa terhadap dunia ini loh, semesta ini. Dan di saat kita sudah rajin puasa putih, kita baru berpikir bahwa hidup kita tuh sebentar. Di saat kita sudah tahu hidup kita hanya sebentar, di sanalah kita akan menggunakan hari kita sebaik-baiknya untuk melakukan yang kebaikan. Itu intinya sekali sih kalau puasa putih. Intinya sih untuk pengendalian diri aja ya, karena kita ada pada dasarnya sih diri kita ini butuh namanya refleksi lah. Iya benar. Organ tubuh. Iya, motor pun kan harus didinginkan, dinetralkan. Mungkin secara spiritual itu ya fungsinya pertama Bejero ya. Jadi tadi juga beliau menyinggung masalah indera keenam. Suatu saat kita akan bahas bahwa Nusantara lebih hebat loh. Nusantara punya 10 indera disebut dengan dasendriya. Itu ilmu Nusantara. Sekarang kan orang-orang Barat mengagung-agungkan yang namanya indera keenam kan. Hebat sekali kalau udah bisa membuka indera keenam. Tapi Nusantara mampu yang namanya indera 10. Dasendriya kan 10 indera. Itu yang nanti pelan-pelan kita bahas. Mungkin lain waktu ini teman-teman kita bahas tentang indera ya. Nah, teman-teman, mungkin pembahasan kali ini sih kita hanya yang ringan-ringan aja nih Bejero tentang puasa ini. Nah, mudah-mudahan apa yang jelaskan Bejero tadi itu bisa menjadi manfaat buat teman-teman apabila teman-teman mau meningkatkan mungkin dari kualitas diri ya, untuk mungkin puasa ini sih tidak, kalau yang simpulkan sih bukannya puasa itu identik dengan spiritual yang goib gitu seperti itu. Pada intinya di sini puasa ini untuk pengendalian diri. Nah, mungkin itu sih teman-teman yang bisa kami bahas pada kali ini. Nah, sekali lagi mudah-mudahan apa yang Bejero jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Itu juga apabila ada kesalahan kami mohon dikoreksi. Begitu juga apabila teman-teman memiliki pemahaman yang lebih, mungkin kita di sini bisa sharing. Apabila kami kesalahan kata, mungkin kami mohon maaf. Nah, ingat teman-teman, like, share, dan subscribe channel kami Taksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.